pertarungan sengit menuju babak final Mega Foundation Powered by Metaforsa Polo Indah Junior Gold Championship 2023 terjadi pada divisi B Putra putaran kedua. Ashrafa dari Suryanto berhasil mengambil alih posisi puncak leaderboard hari kedua. Membukukan satu birdie dengan catatan 2 bogey di first 9, Ashrafa berhasil menorehkan 2 birdie tanpa satupun bogey di back 9. Menutup putaran kedua dengan skor 1 di bawah par, mengantarkannya memuncaki leaderboard sementara divisi Boys B dengan total skor 197 pukulan. Tadi mainnya lebih safe aja sih, terus nggak ngarepin banyak birdie. Tapi tadi banyak long putt yang masuk buat birdie ya. Lumayan enak hari ini, dapat 2 bogey sama 3 birdie. Mainnya loss aja, nggak usah mikirin skor, just focus on each shot. Nggak ada sih, karena nggak mikirin banget sama hole yang susah. Ashrafa berhasil menggeser pemimpin leaderboard putaran pertama asal Surabaya, William Justin Wijaya. William gagal mempertahankan posisinya dan harus merosot ke posisi 4 lantaran performanya di putaran kedua tidak sebaik hari pertama. Selama 2 hari ini kemarin main lumayan bagus, hari ini sempat ada kendala di cuaca ya. Cuacanya panas banget, anginnya kenceng. Jadi hari ini main kurang maksimal aja sih. Mungkin enggak sih, kalau hari ini lebih ke angin sih. Karena mainnya siang ya kan. Jadi kalau secara lapangan enggak terlalu. Hari terakhir ya berusaha sebisanya aja. Enggak ada gimana-gimana ya. Semoga main lebih bagus aja sih. Terus ya menghindarin kesalahan yang dibuat hari ini. Dua pegolf tuan rumah harus berbagi tempat di posisi kedua leaderboard sementara. Theodore Prayoto Cito Putrata bermain sangat baik di hari kedua dan menjadi pencetak skor terendah di kelasnya. Hari ini pukulannya lurus dan fairway terus, puttingnya juga masuk-masuk. Kalau kemarin puttingnya jelek sekali. Hari pertama ya puttingnya jelek. Hari ini lebih panas dari kemarin dan anginnya juga lebih kenceng. Ya coba fairway terus approach-nya juga coba yang bagus. Theodore berbagi tempat di posisi kedua dengan Magus Marvin Kamengmau asal Bali yang juga menyelesaikan 36 hole dengan total 150 pukulan. Dirinya konsisten bermain 75 selama 2 putaran turnamen. Sama aja kayak kemarin, walaupun startnya agak jelek, sembilan hole pertama bisa recover di 9 hole kedua. Fokus aja, sama hole pertama paling gugup gitu ya. Ya roughnya susah di sini, susah banget. Iya tadi panas banget, sampai kaki saya melumpuh ya. Tapi nggak apa sih, biasa aja. Play my best. Main biasa aja, jangan mikirin yang lain, ya main di pace sendiri aja. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Boys B. Permainan stabil dari pegolf asal Sumatera Utara yang pernah menjuarai Putra Cup bersama tim Putra Indonesia, Raihan Abdul Latif berhasil mempertahankan posisi puncaknya di putaran kedua. Meskipun tidak bermain sebaik putaran pertama, namun skor under 1 yang dibukukan Raihan di hari kedua menambah jaraknya dari pegolf lain yang berada di kelasnya. Memulai game dari T10 dan menorehkan 3 birdie tanpa bogey di first 9, Raihan tersandung di back 9 karena membukukan 4 bogey. Tambahan 2 birdie di hole 3 dan 9 menjadikan total skornya 136 atau 6 di bawah par. Buat permainan hari ini di 9 hole pertama dari hole 10 ke hole 18 cukup stabil, tapi ada sedikit ya roller coaster condition di mana yang saya alami dari hole 1 sampai di hole 9. Terutama hari ini yang ada membedakan dari segi cuaca juga, dari segi condition juga di lapangannya.
mungkin angin yang cukup keras juga ya hari ini di siang hari, dan letak pin position yang lumayan sulit untuk di hari ini, dan memang ada beberapa yang saya buang dari disadvantage tersebut. Ya saya rasa juga mungkin yang saya alami di hari ini kurang konservatif. Mungkin ada dari beberapa hole yang terlalu maksa juga, tapi saya yakin untuk kedepannya juga saya bisa lebih konservatif lagi untuk di round selanjutnya. Untuk game plan, mental game saya akan terapkan yang sama, karena untuk hari ini juga saya bisa bilang mainnya juga lebih fun. Yang saya bilang kemarin juga, for this week I'm gonna having some fun. Untuk besok I just play my game. Menurut saya juga anything can happen in golf. Saya akan bermain di game saya sendiri. It's always be me and against myself untuk besok. Posisi kedua divisi Boys A juga masih ditempati oleh pegolf junior asal Australia Benjamin Kittelhan. Meskipun permainan di putaran kedua tidak sebaik putaran pertama karena bermain over 3, namun total skornya selama 2 putaran masih menjadikannya sebagai pegolf yang menduduki tempat kedua. Menampilkan performa yang lebih baik di hari kedua, Ryan Jovan Wijaya merengsek ke posisi 3 klasemen sementara. Di putaran pertama dirinya bermain 76 dan di putaran kedua bermain 73. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Boys A. Di kelas C divisi putra, junior tuan rumah belum berhasil menempati puncak klasemen. Fadlan Azam Atmaja menjadi pegolf Indonesia yang mencatatkan skor terbaik dengan total 152 pukulan. Dirinya finish tight di posisi kedua setelah menutup turnamen dengan skor 76 selama 2 putaran berturut-turut. Menyelesaikan turnamen dengan total skor yang sama dengan Fadlan, yakni 152 pukulan, pegolf junior asal Thailand Tanudam Saeheng berbagi tempat di posisi kedua. Dalam 2 putaran pertandingan, dirinya bermain 78 dan 74. Bermain konsisten selama 2 putaran turnamen, junior Thailand Piang Kultiatasi menyelesaikan turnamen dengan skor even par. Dirinya mencatatkan 3 birdie dan 3 bogey di hari kedua, dan selesai dengan skor 72 seperti di hari pertamanya. Total skornya tersebut membuatnya keluar sebagai pegolf terbaik di kelasnya. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Boys C. Dominasi pegolf junior tuan rumah kembali mewarnai gelaran turnamen Metco Foundation powered by Metaforsa Pondok Indah Junior Golf Championship 2023 di hari kedua. Terbukti dengan top 3 klasemen sementara divisi putri berhasil didominasi oleh seluruh pegolf tanah air. Ilen Wijaya, atlet timnas asal Jawa Tengah yang berhasil memberikan medali perak di ajang SEA Games kedua-3 Kamboja nomor beregu putri ini menjadi nama yang diunggulkan dalam gelaran ini. Memimpin di putaran pertama dengan skor 1 di bawah par, Elaine melanjutkan dominasinya di putaran kedua ajang junior bergengsi ini. Konsistensi Elaine terlihat dari permainannya di putaran kedua dengan menorehkan clean sheet atau bogey free sehingga total skor yang dicatatkannya menjadi 5 di bawah par atau 139 pukulan. Skor tersebut menjadi skor terbaik di divisi putri klasemen sementara. Tadi short game-nya bagus, jadi banyak up and down, terus beberapa birdie putts berhasil masuk, tapi ada beberapa yang deket-deket nggak masuk juga, jadi semoga besok bisa lebih baik. Hari ini putternya lebih banyak yang masuk, cuman masih banyak buang-buang, jadi semoga besok bisa better. Panas banget. Kayak tadi aja sih shot by shot, drivernya miss di mana, terus second shotnya placingnya di mana, terus ini mau latihan putting, semoga
besok nggak banyak miss birdie chance-nya. Membuntuti di posisi kedua leaderboard sementara divisi Girls A, Gemilau Joen Kurnia mencatatkan skor 73 pukulan, sehingga total skor yang dikumpulkannya adalah 145 pukulan atau 1 di atas par. Berselisih 1 stroke, junior putri asal Banten Milani Adisti menjadi pegolf Indonesia yang menempati posisi ketiga leaderboard putaran kedua dengan total skor 2 di atas par. Milani berhasil tampil apik dengan bermain 2 under di hari kedua. Nyaris bermain tanpa bogey, sayangnya ia harus menutup hole terakhirnya dengan bogey. Hari ini permainanku cukup baik dari kemarin karena pukulanku jauh lebih konsisten. Ya sayangnya ada free bogey di hole 18 karena second shot aku ke kanan dan drive-nya tebal banget. Tantangannya mungkin diri sendiri sih, karena kalau ngikutin emosional kita atau ngikutin kecerobohan kita, pasti kita bakal terikut di permainan kita. Udah itu doang. Strateginya buat besok sih sama permainan sama kayak hari ini ya. Cuman besok akan lebih teliti karena final juga sih buat ngejar skor ke peringkat 1, 2, 3. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Girls A. Penampilan junior putri tanah air di kelas B pada hari kedua juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Posisi puncak leaderboard sementara Girls B masih ditempati oleh Maureen Schaefer Yose. Menorehkan 1 birdie dan mencatatkan skor 80 di putaran kedua, total skor yang dikumpulkan Maureen adalah 159 pukulan. Di posisi kedua pun masih ditempati oleh junior putri Indonesia Malika Naraya Sarwahita. Memulai tee off dari T1 pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, Malika kembali menyelesaikan 18 hole dengan skor 85, sehingga dirinya mencatatkan total skor 170 pukulan. Berbeda dengan putaran pertama, di klasemen putaran kedua, pegolf tanah air Catalia Fausti Gitaya harus tergeser dari posisi ketiga oleh junior asal China, Yao Xiu. So now I played for 2 days in this tournament and it was okay. So yesterday was my first day and it was my first time playing this course and it was a very long course. It's like the longest course I've ever played. And I didn't really get the score I really wanted yesterday, but today I improved a lot. I played A7 and it still wasn't the score I really wanted, but I did improve, which I was happy at. And I hope tomorrow I could play a better score and get a better ranking. So it makes me feel better. And this course is a really nice course, and the fairways are really nice. I really like this tournament, and the caddies, they are really nice to me, and the weather was really, really hot. But it was okay because it's similar in the place where I live. So it's okay for me. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Girls B. Menjadi hari terakhir bagi para peserta di divisi C, pegolf junior dari Jawa Timur, Jennifer Queen Effendi, sukses menampilkan performa ciamik dan merebut posisi puncak divisi Girls C. Di hari keduanya, Queen mencatatkan skor 78 dan membuatnya menutup turnamen dengan total skor 164 pukulan dan menjadi yang terbaik di kelasnya. Hari ini permainan saya lumayan bagus
Hari ini main 78, kemarin main 86. Selama main 2 hari, cuacanya panas banget dan ke muka itu ya perih ke muka. Dalam 2 hari main, kira-kira nggak ada kesulitan dalam hole. Persiapan sebelum turnamen ini main lapangan, terus driving, ngecek ngepat supaya matang buat turnamen ini. Junior tuan rumah lainnya yang juga mencatatkan skor lebih baik di hari keduanya adalah Kalista Allegra Dewantara. Dirinya membukukan 79 pukulan dan finish dengan total skor 166 atau 22 di atas par, yang membuatnya menempati posisi kedua klasemen akhir divisi Girls C. Sementara itu, pegolf asal Thailand yang sempat memimpin klasemen divisi Girls C, Apinya Panjakabut, harus puas finish di posisi ketiga karena bermain 86 dan menyelesaikan turnamen dengan total 168 pukulan. Berikut leaderboard hari kedua untuk kategori Girls C. Itu dia rangkuman keseruan dari hari kedua turnamen junior paling bergengsi di tanah air. Siapakah yang akan mengangkat trofi juara pada gelaran tahun ini? Akankah ada kejutan di final round esok hari? Nantikan keseruannya dalam Highlight Medco Foundation powered by Metaforsa Pondok Indah Junior Golf Championship 2023 esok hari.